Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Teman-teman semua di rumah, apa kabarnya nih? Semoga semuanya senantiasa sehat-sehat selalu dan diberikan semua kelancaran urusannya ya. Nah, kali ini saya nak ngomongin Rohingya lagi nih guys. Ternyata berita terbarunya, nah si Rohingya ini memang ada yang membawanya ke Indonesia. Memang dari awal tuh memang macam aneh sekali ya guys. Kalau memang terdampar sekali aja lah ya, terdampar, tapi ini terdamparnya itu macam terstruktur sekali ya gitu. Jadi terdampar di Aceh, kemudian datang lagi, terdampar lagi di tempat situ lagi, terdampar lagi di tempat situ lagi. Nah, ternyata mereka itu membawanya sengaja ke Indonesia, dan mereka di wawancara itu mereka itu membayar guys untuk bisa masuk Indonesia. Mereka itu membayar 20.000 taka atau sekitar 2,8 juta untuk satu family ya. Ada yang satu family itu 5 anggota keluarga gitu ya. Dan mereka itu membayar guys. Makanya begitu mereka sampai di Indonesia ya, mereka keras kepala lah karena mereka sudah membayarnya untuk bisa datang ke Indonesia. Aneh sekali ya, kita mau bepergian ke luar negeri aja mesti ada paspor, mesti ada tiket, ditanya-tanya duduk kat mana, tinggal di mana, berapa lama ya kan, ditanya-tanya dengan sangat detail sekali. Nah, ini dengan sengaja mendamparkan diri gitu terus bisa tinggal di Indonesia. Yuk kita langsung lihat saja videonya. Benar gak sih mereka ini ada sindikat yang memang membawanya ke Indonesia? Jom kita tengok. Dengan Bapak siapa? Saya nama Muhammad Idris. Bapak Idris, Anda pergi kemana? Pergi ke Indonesia. Berapa lama ke 27 hari sudah naik ya. Sudah 27 hari di laut. Sekarang Anda sudah berada di mana sekarang? Sekarang dari Indonesia. Di Indonesia. Setelah Indonesia Anda mau pergi kemana? Pergi tak tahu lah. Belum tahu kemana perginya. Belum tahu. Naik apa Anda ke sini? Naik kapal lama. Naik kapal. Dari mana Anda berangkat? Dari mana tuh Anda berada itu Indonesia, Bangladesh camp. Dari Bangladesh camp di mana? Bangladesh camp namanya apa? Indonesia. Nah, nama campnya di Bangladesh apa? Nama tempatnya? Itu Teknap Sibolok. Sibolok. Ya. Anda naik berapa bayar untuk sampai ke Indonesia? Banglawan 20 ringgit TK. 20.000. Ribu. Untuk berapa orang? Itu satu family saja. Satu family 20.000. Ya. Itu Anda bayarnya sama siapa? Itu Bangladesh nih orang. Dari orang Bangladesh juga di sana. Anda dikasih kapal Ya. dan makanan Anda disiapkan. Ya. Nanti ini sudah sampai di Indonesia. Ada tujuan yang lain kemana Anda berangkat setelah dari Indonesia? Harus berarti sudah sampai di Indonesia. Ya, sampai Indonesia dengan membayar ke orang Bangladesh sebesar 20.000 taka. Nah, ini sih sudah bukan terdampar lagi ya, sudah seperti dibisniskan gitu ya, penyelundupan manusia gitu ya ke Indonesia dengan membayar. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang memang memanfaatkan keadaan ini. Jom kita lihat. Nah, ada Pak polisinya ini sudah menangkap orang-orangnya yang tidak bertanggung jawab, yang memang sengaja memasukkan mereka tindak pidana penyelundupan manusia sebagaimana diatur dalam pasal 120 Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Jadi ini penting dalam rangka meminimalisir kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh, agar sindikat atau mafia-mafia yang sekarang gencar, karena tadi Pak Kapolres sudah jelaskan, dan IOM UNHCR juga tahu bahwa mereka itu sebetulnya bayar ke sini tuh. Saya pernah wawancarai penerjemahnya dari teman UNHCR. Mereka di sini ke sini tuh bayar, tidak pure pengungsi gitu loh. Jadi ada sindikat atau mafia. Nah, ini juga saya apresiasi, terima kasih kepada Pak Kapolres tentang proses penyidikan dan lidik kasus ini. Pada prinsipnya kami dari jajaran imigrasi akan selalu membantu, berkoordinasi, kolaborasi dan sinergitas dengan teman-teman di Polres PD
Mudah-mudahan segala upaya yang telah dilakukan ini berdampak lah. Di sana pun jadi tahu, wow sekarang di Aceh tidak main-main loh, sudah terbaca. Nah, ternyata betul sekali ya guys. Jadi ada sindikat-sindikat dan mafia-mafia yang memang menyelundupkan mereka. Karena mereka merasa sudah bayar ya, patutlah ketika orang Aceh itu berdemo-demo dan ketika orang-orang Aceh itu mengusir mereka, mereka nggak mau guys. Karena mereka datang ke Indonesia itu bukan gratis, mereka bayar dan mereka itu bayar ke sindikat atau mafia-mafia yang membuat mereka lolos bisa masuk ke Indonesia. Gimana nih? Bukankah laut itu dijaga? Kemana nih para penjaga lautnya? Kok bisa ya mereka bisa masuk ke Indonesia? Padahal nih ya, mau masuk ke luar negara aja kita mesti identitas, paspor, dan yang lain-lain itu mesti jelas. Dan ini dengan mudahnya. Pasti memang ada hal-hal yang kerjasama untuk bisa mereka itu masuk ke Indonesia. Kita lihat tadi lagi yuk. Di kapal ada 4 orang, 2 kapal. Iya kan? Itu mohon maaf tadi tidak menjelaskan kenapa baru 1 orang gitu. Bahwa agen ini berangkat dari Bangladesh itu melalui agen Abdullah. Agen Abdullah yang ada di sana, kemudian agen Abdullah ini bersama-sama dengan Sahanger, Saber, Manabai, termasuk Musa Mukhtar, bersama-sama dengan mereka menyerahkan pengungsinya kepada mereka untuk diberangkatkan menuju perairan Indonesia. Sehingga ada satu yang berada di Bangladesh sana, itu yang mencari dan mengkomunikasikan dengan etnis Rohingya yang akan berangkat ke Indonesia. Di situ polanya bagaimana? Berangkat dari pinggir pantai Bangladesh itu dengan menggunakan kapal kecil. Kalau di sini mungkin tap-tap ya bahasanya. Dengan kapal kecil baru ditempatkan di kapal besar yang sampai mendarat di sini. Ada 2 tahapan yang dilakukan di sini. Kemudian segala sesuatunya, kebutuhan makan, bahan bakar dan sebagainya itu disiapkan oleh Sahanger, Saber, Manabai dan yang bersangkutan. Nah, jadi memang ini sudah sangat terstruktur gitu ya, polanya itu memang udah sangat terstruktur sekali. Mereka sudah membayar ke sindikatnya atau mafia yang memang mau membawa mereka ke Indonesia. Pertama mereka pakai kapal-kapal kecil atau kapal boat gitu, terus mereka dipindahkan ke kapal besar yang gak bagus gitu, yang seolah-olah mereka ini terdampar. Patutlah ya guys, mereka di sini semena-mena, di sini keras kepala, di sini dikasih pemberian yang gak bagus, dikasih makanan yang kurang enak aja, mereka maunya makanan yang enak. Padahal orang-orang Indonesia, penduduk Indonesia asli yang susah payah mencari makan ya, ada yang mengemis, mengais-ngais sampah demi bisa makan sesuap nasi, sedangkan mereka pengungsi yang pendatang yang meminta perlindungan, yang menumpang aja mau makanannya enak. Kenapa bisa begitu? Dan keras kepala sekali, karena mereka datang ke Indonesia memang gak gratisan, karena mereka pun sudah membayar ke oknum-oknum tertentu, ke mafia-mafia dan sindikat. Nah, ini benar-benar mestilah pemerintah mesti cari sampai ke akar-akarnya dan cepat-cepatlah dikembalikan ke negaranya asalnya sana ya guys. Nah, banyak yang komen, kan memang dulu pemerintah sudah menolak, tapi kenapa orang-orang Aceh ini menolongnya? Kasihan lah, terus karena hak asasi manusia lah, karena satu muslim lah, satu agama lah. Nah ya, namanya kita manusia ya, melihat orang yang dibantai, sesama muslim dibantai, melihat orang yang dianiaya, kita tentunya kasihan dan ingin memberikan perlindungan terhadap mereka. Tapi
Tapi ternyata kesininya ternyata kita tahu guys, ternyata cuma disalahgunakan oleh mafia-mafia tertentu yang ingin mengambil keuntungan ya. Nah, kalau mereka di sini di Indonesia sudah banyak begini, mereka itu difasilitasi loh guys, mereka itu dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dikasih uang setiap bulannya 1.250.000. Nah, kalau kalian masih guru honorer, kalah lah sama mereka. Mereka nggak ngapa-ngapain, mereka menumpang, mereka dikasih makan, tetapi juga dikasih uang. Nah, mereka bukan warga negara sini, mereka menganggur-nganggur saja. Oke lah guys, jadi mudah-mudahan pemerintah segera membalikan mereka saja ke negaranya agar tidak menyampah di Indonesia ya guys. Bukan kita tidak kasihan, bukan kita tidak melas gitu ya, tapi ini sudah bukan kasihan lagi, ini sudah berbeda ya. Jadi nggak salah juga kalau dulu warga Aceh menerima dan sekarang warga Aceh berdemo-demo untuk mengembalikan mereka. Sudahlah pemerintah, cepatlah kembalikan mereka saja, karena kalau mau menolong, kalau mau kasihan, kalau mau memberi makan, berilah makan. Orang-orang Indonesia masih banyak yang lihat kakek-kakek mengais-ngais sampah, melihat orang-orang yang mau buat makan di jalanan gitu ya. Masih banyak warga penduduk Indonesia yang mau dibantu, nggak perlu ngebantu mereka yang ternyata mereka tuh baik-baik saja. Maksudnya mereka tuh memang sengaja ingin ke Indonesia gitu ya, bukan karena semata-mata terdampar. Karena kalau memang mereka ini muslim ya, biasanya mereka itu nggak takut buat mati syahid demi mempertahankan agamanya. Kalau ini sih udah berbeda cerita ternyata ya guys. Jadi itu saja guys, semoga pemerintah segera mengembalikan saja mereka. See you next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.